Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rusdi dari Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini kita akan memulai diskusi atau bimbingan klasikal dengan judul sebelum kita mulai masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai bimbingan klasikal ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini sudah ada yang pernah pasti sudah pernah merasakan ini. Rasa malas itu adalah penyakit. Pernah dengar kata malas dan sering melakukannya, toh? Ya, memang bahwa rasa malas itu seringkali muncul pada diri kita dan disebut juga sebagai penyakit. Banyak seringkali nampak turun dari sifat malas ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pembelajaran. Hampir seluruh siswa dan siswi pasti pernah merasakan malas, namun ada yang berhasil berubah dan ada juga yang tetap di tempat atau tidak memiliki perubahan. Baik, adapun beberapa penyebab rasa malas. Yang pertama yaitu mungkin kamu selalu berpikiran untuk mendemo kurangnya penyebab rasa malas, yaitu kurangnya motivasi dari diri kalian sendiri. Padahal memiliki motivasi itu sangat penting. Ini salah satu alasan utama mengapa kamu tidak bisa berubah. Dengan tidak bisa merubah rasa malas karena kurangnya motivasi dari diri kalian. Makanya kita harus memiliki motivasi untuk merubah rasa malas itu. Bagaimana cara kita memiliki motivasi untuk mengubah rasa malas belajar kita? Selanjutnya yang kedua itu tidak memiliki tujuan hidup yang spesifik. Jika kamu memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai, maka pekerjaan apapun yang akan membuatmu malas akan kamu usahakan untuk selesaikannya. Karena tujuan hidup akan selalu memotivasi kita. Tujuan hidup akan selalu memotivasi kita untuk bekerja, untuk mencapai apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga,
takut bertanggung jawab. Hal ini biasa terjadi karena kamu takut salah dan harus melakukan tanggung jawab yang sama. Hal ini menjadi penyebab kemalasan karena takut bertanggung jawab dengan hasil pekerjaan. Kita harus berani mengambil resiko untuk bertanggung jawab. Kita harus melawan rasa malas dan berani mengambil resiko untuk apapun masalah yang didapatkan. Kita harus bertanggung jawab. Yang keempat yaitu ini dari mana? Nah, ini salah satu penyebab terjadinya kemalasan belajar. Banyak orang menjalani gaya hidup yang tidak terencana atau ceroboh. Mereka terus melakukan hal yang sama berulang-ulang pada setiap harinya, seperti menonton film, bermain HP. Penyebab utamanya itu adalah bermain HP, bermain sosial media, cenderung membuat kita menghabiskan waktu sepanjang hari. Jadi, bagaimana kita untuk mengubah gaya hidup yang buruk itu menjadi lebih baik dengan cara mengatur pemakaian gadget, pemakaian HP, itu batasnya sampai jam berapa, diukur, jangan pagi, siang, malam, HP terus. Bagaimana cara kita untuk mengatur waktu untuk memakai gadget itu? Selanjutnya yaitu yang kelima, takut gagal. Biasa banyak orang yang tidak siap untuk merasakan gagal. Sebenarnya orang tidak ada yang sukses dari tanpa melalui rasa gagal. Rasa gagal yang membuat orang semua akan lebih kuat. Maka dari itu kita harus terus berusaha, walaupun gagal terus berusaha, karena dari rasa gagal itulah kita menjadi lebih kuat. Yang keenamnya itu depresi. Ada yang tahu depresi itu apa? Baik, depresi itu adalah pikiran yang kacau atau pikiran yang tidak karuan. Banyak orang yang ingin melakukan apa-apa yang diinginkan, tinggal di ruangan dan menyendiri. Hal ini salah satu penyebab malas karena seseorang memiliki kecenderungan untuk terus berada di ruangan dan terus ingin sendiri. Terkadang orang-orang yang mengalami depresi ini merasakan energi untuk bekerjanya hanya untuk diam dan duduk. Selanjutnya, yang ketujuh, keraguan. Terkadang pikiran kita ini tidak dapat memutuskan apa yang harus kita lakukan. Hal ini biasanya akan membawa kita terhadap kemalasan. Keraguan kita terhadap diri kita
menunjukkan kepada diri kita untuk percaya diri, untuk percaya kepada diri kalian bahwa kamu bisa untuk melawan rasa malas itu. Dan selanjutnya yaitu yang ke-8, salah satu penyebabnya yaitu juga gangguan. Banyaknya gangguan dari internal atau eksternal itu menyebabkan kita merasa malas untuk belajar. Maka dari itu, bagaimana cara kita keluar dari rasa gangguan itu? Mencari tempat yang nyaman dan tenang. Bagaimana kita lepas dari gangguan itu? Cari cara untuk kita melepaskan diri untuk dari gangguan itu. Yang ke-9, faktor penyebabnya juga yaitu lelah. Karena lelah, kamu akan merasakan malas. Pikiran juga mungkin akan bersifat dengan cara berbeda dan tidak bisa belajar dengan baik dan efisien. Terkadang karena kita juga bekerja terus menerus akan merasa lelah, dan juga faktor karena tadi ini bermain HP baru sampai tengah malam, itu yang menyebabkan kita merasa malas esok harinya untuk belajar. Yang ke-10 yaitu kurangnya nutrisi. Kurangnya nutrisi yang masuk pada diri kita atau makanan asupan yang masuk pada diri kita menyebabkan kita juga merasa malas. Karena apa yang dikonsumsi menentukan tingkat energi dan aktivitas otak kamu. Selanjutnya yaitu kebiasaan selalu menunda-menunda. Nah, ini pasti sering yang kalian lakukan. Ketika ada PR, pasti pikirannya oke ya, sebentar deh, sebentar malam deh. Pasti begitu pikirannya. Bagaimana cara kita untuk merubah pola pikir kita untuk menghilangkan rasa menunda-menunda itu? Kita lawan dengan cara untuk segera mengerjakan PR atau ada sesuatu yang dikerjakan untuk segera, jangan menundanya. Selanjutnya yaitu penyebab utama dari kemalasan yaitu kurangnya percaya diri. Kita tidak percaya diri terhadap diri kita bahwa kita bisa seperti teman kalian yang rajin. Jika kamu percaya pada diri kamu, maka motivasi kamu akan mampu menghadapi tugas apapun dalam hidup kamu. Tetapi ketika kamu merasa malas dan tidak percaya diri,
Yang pertama itu kesulitan mengikuti pembelajaran di sekolah. Dampak yang paling terlihat pada kemalasan belajar adalah kita akan mengalami kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Hal ini bisa membuat kalian merasa kesal sehingga stres. Kesulitan ini juga akan membuat kita tidak maksimal dalam menghadapi ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, yang kedua, karena malas belajar, dampaknya akan beresiko tinggal kelas. Bila kita merasa malas belajar mengikuti pelajaran di sekolah, hal ini menyebabkan kita akan tinggal kelas. Tentu ini adalah keinginan yang tidak Anda inginkan. Hal ini tidak akan diinginkan oleh siapapun, bukan hanya berdampak negatif kepada masa depan, tapi tinggal kelas juga akan menimbulkan sejumlah kerugian seperti waktu yang lebih lama bersekolah dan biaya eksternal yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, apa ini? Karena orang malas belajar cenderung akan kesulitan saat ujian. Penyebabnya, pada akhirnya dia akan menyontek kepada temannya. Orang ini seringkali bisa menjawab pertanyaan diberikan ujian, sehingga sebagai jalan pintas mereka akan menyontek. Padahal menyontek merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tak hanya dilarang, menyontek juga akan membuat seseorang tidak memiliki usaha atau rasa untuk belajar. Selanjutnya yang keempat, karena malas belajar, pengetahuan yang kurang, ini akan menyebabkan kepercayaan diri berkurang. Apalagi hingga tinggal kelas. Itu bisa membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Bahkan survei membuktikan bahwa anak-anak yang tidak percaya diri akan bisa menjadi korban pembulian. Hal ini, rasa tidak percaya diri ini akan membuat seseorang semakin sulit untuk menerima pelajaran di sekolah, ataupun akan mengalami kesulitan bergaul yang berdampak pada kemampuan bersosialisasinya. Yang kelima, yaitu wawasan yang sempit. Karena wawasan yang sempit disebabkan oleh rasa malas. Karena kurangnya belajar menyebabkan wawasan kita menjadi
mengikuti perkembangan terkini hingga mudah bergaul karena menjadi lebih menonjol. Dan selanjutnya upaya untuk mengatasi rasa malas. Yang pertama itu cara upaya kita untuk mengatasi rasa malas. Yang pertama itu cari tempat yang nyaman. Cari tempat belajar yang nyaman di mana kita bisa tenang dan bahagia untuk belajar. Bagaimana cara kita untuk mencari seperti tempat di rumah, di taman, atau di mana yang membuat kita nyaman, merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya itu pikirkan alasanmu kenapa harus belajar. Bagaimana cara kita untuk berpikir untuk harus terus belajar. Pikirkan alasan yang membuat kita untuk bahagia, untuk merasakan untuk bagaimana kedepannya untuk kita belajar itu bermanfaat untuk kita. Selanjutnya yaitu membuat daftar tugas untuk mempermudah belajar. Bagaimana kita untuk membuat seperti roster di kamar untuk mengingatkan kita untuk selalu belajar dan mengingatkan kita untuk mengerjakan tugas. Bagaimana cara kita untuk selalu mengingat untuk belajar atau mengerjakan tugas. Selanjutnya kerjakan tugas selanjutnya yaitu mengerjakan tugas yang lebih mudah agar kita tidak merasa bosan atau tidak merasa boring saat mengerjakannya. Bagaimana kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih mudah dulu agar kita memiliki semangat untuk mengerjakannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir disiplinkan diri. Bagaimana kita untuk mendisiplinkan diri kita untuk belajar. Bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita untuk belajar. Bagaimana kita untuk mengubah hari-hari kita untuk memiliki waktu untuk belajar. Sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan.
Jika ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sekian kesempatan terima kasih kesempatan yang